Maka tentunya hendaknya ketika kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini haruslah dilandasi dengan keimanan yang kita miliki. Ya, kita laksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini hendaknya karena dilandasi atas dasar keimanan yang ada di dalam hati kita. Maka jika kita bisa seperti itu, bisa melaksanakan ibadah puasa ini karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh suatu keistimewaan. Kita akan memperoleh suatu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana keistimewaan keutamaan ini tidak diberikan oleh Allah di luar atau selain bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi, kita yang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini, maka hendaklah didasari karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa keistimewaan ataupun keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan seperti ini karena keimanannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Man shoma Ramadan." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Ya, yang kita saat ini semua sedang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Ya, maka apa keistimewaannya, kata Rasulullah? Ya, man shoma Ramadan imanan. Ya, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti saat ini imanan, kata Rasulullah, karena keimanan yang ada di dalam hatinya, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa yang dilakukannya itu karena memang benar-benar karena keimanan yang dimilikinya. Jadi dia berpuasa karena dilandasi atau karena dasar keimanan yang dimilikinya. Yang pertama, ya. Kemudian wahtisaban. Ya, jadi kita yang sedang melaksanakan puasa ini, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini benar-benar karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaknya ibadah puasa yang kita lakukan saat ini wahtisaban, karena memang benar-benar tulus ikhlas, ya, wahtisaban. Tulus ikhlas hanya karena Allah, karena hanya ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya. Jadi kalau kita bisa berpuasa, kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan seperti ini dilandasi karena dua hal ini. Yang pertama karena keimanan kita, dan yang kedua dilandasi karena tulus ikhlas hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa seperti ini, kita akan mendapatkan suatu keistimewaan. Kita akan mendapatkan suatu keutamaan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Keistimewaannya, keutamanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, kata Rasulullah. Maka kita atau hamba yang melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan karena dilandasi keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah keutamanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menjalankan ibadah puasa, yang pertama karena iman, dan yang kedua tulus ikhlas hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan puasa Ramadan kepada hamba-hambanya, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya. Makanya ya di dalam ayat tersebut surah Al-Baqarah ayat 183 ayat 183 Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Sehingga orang yang di dalam hatinya dititipkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang bulan Ramadan, maka dia pasti akan melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena mereka merasa terpanggil oleh panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Karena Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memanggil dengan panggilan aslamu. Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam, tidak. Ya, yang dipanggil bukan aslamu, bukan orang-orang Islam di sini oleh Allah. Akan tetapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini adalah orang Islam yang benar-benar beriman. Jadi sekali lagi, orang kalau mengaku beriman kepada Allah, maka ketika bulan Ramadan sudah datang, sudah tiba, maka dia pasti akan menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Kecuali kalau memang ada uzur-uzur syar'i yang memang memperkenankan dia boleh untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi nantinya akan ada konsekuensi yang harus dia lakukan setelah Ramadan itu berakhir. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, makanya kita berpuasa hendaknya dilandasi atas dasar keimanan. Ya, ayatnya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil sekali lagi adalah orang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam, tidak. Karena memang kenyataannya yang kita temui ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak masih saudara-saudari kita ya yang mengaku Islam, akan tetapi di siang hari di bulan Ramadan mereka tidak melakukan ibadah puasa itu sendiri. Ya, yang mengaku Islam saja banyak ya, itu juga saudara kita. Jadi makanya Allah memanggil dengan kata-kata amanu, orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi, orang Islam yang mengaku beriman ya, maka dia pasti akan melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan seperti ini. Maka daripada itu, marilah kita yang oleh Allah masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, mari kita maksimalkan. Ya, mudah-mudahan semua apapun yang kita lakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini diterima dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, karena di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Akan tetapi
Masih ada ya, hamba-hamba Allah, saudara-saudari kita yang meskipun ketika diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah menyebutkan bu'dan, kata Rasulullah. Ya, sungguh rugi, sangat rugi, kata Rasulullah. Siapa mereka yang rugi? Yang dikatakan rugi oleh Rasulullah, bu'dan, kata Rasulullah, liman adraka Ramadan. Rugi, mereka itu rugi, kata Rasulullah. Mereka sungguh sangat rugi, liman adraka Ramadan, yang oleh Allah masih diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan seperti ini. Ya, ada saudara-saudari kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi Rasulullah menyebutkan rugi. Siapa mereka? Liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Akan tetapi, kata Rasulullah, meskipun diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka ini termasuk orang yang rugi. Kenapa mereka rugi? Walam yughfarlah, karena mereka, kata Rasulullah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang rugi. Maka daripada itu, jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang bu'dan, orang yang rugi. Orang yang rugi ialah mereka yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan oleh Allah, akan tetapi dosa-dosanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan, diberikan taufik hidayah, sehingga masih bisa untuk melanjutkan melakukan ibadah puasa kita sampai tuntas nantinya sebulan penuh. Dan tentunya juga kita diberikan, dibimbing, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, sehingga nantinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.